Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, kali ini modul terakhir yaitu modul ke-6 pada Sagusa Blok Dasar, yaitu materinya adalah membuat dan mengelola soal online di Google Drive. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara membuat soal online menggunakan salah satu fitur di Google Drive yaitu Google Formulir. Kemudian setelah soal online selesai dibuat, kita akan integrasikan dengan blog guru sehingga nanti akan muncul di soal online di sini nanti ya. Kita akan integrasikan di sini dalam bentuk bisa link, bisa juga menyematkan soal online. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung praktek untuk pembuatan soal online. Saya akan masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Ini saya bikin folder baru dengan nama latihan soal online. Saya akan masukkan di sini. Oke, saya buat dulu lainnya, kemudian Google Formulir. Kemudian yang pertama dilakukan yaitu mengatur setelannya ini. Pada pilihan kuisnya diaktifkan menjadi kuis. Kemudian untuk opsi lain ini ada pengaturan pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin, ini tergantung kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Jadi misalkan menginginkan siswa tidak melihat jawaban yang benar, ini berarti dihilangkan. Tapi kalau menginginkan siswa juga bisa melihat hasilnya, jawabannya yang benar apa dan seterusnya, ini berarti perlu dicentang. Kemudian untuk presentasi ini Bapak Ibu bisa mengatur tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, berarti nanti diizinkan siswa bisa mengerjakan ulang. Kemudian acak ini untuk mengatur soal-soalnya supaya nanti tampil secara acak, nomor 1 jadi nomor 10, nomor 10 jadi nomor 1 dan lain sebagainya. Kemudian status progres ini nanti juga bisa diaktifkan. Untuk tab menu umum nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan kumpulkan alamat email, berarti nanti siswa wajib memasukkan emailnya. Bisa juga mengaktifkan batasi ke satu tanggapan, berarti nanti siswa wajib hanya mengerjakan satu kali saja, tidak bisa mengerjakan ulang. Ini kalau diaktifkan, kalau tidak ya berarti nanti siswa bisa berulang-ulang mengerjakan. Baik, kalau sudah kita klik simpan. Tapi sebelumnya untuk presentasi ini saya kasih pesan konfirmasi, yaitu terima kasih sudah mengerjakan soal online ini. Simpan. Oke. Selanjutnya di bagian formulir tanpa judul ini diklik kemudian diganti, misalkan soal online ulangan harian, contohnya ya, harian 1B3 kelas 9 misalkan. Kemudian untuk deskripsinya bisa diisi, misalkan silakan sebelumnya isi identitas diri terlebih dulu, misalkan di bawah ini. Berarti ini diisi nama ya. Kemudian ini diaktifkan wajib diisi. Yang ini diklik dulu ya supaya tulisan ini pindah ke sini. Nah, tersimpan dengan nama soal. Nah, soal online ulangan. Nama, kemudian kita tambahkan lagi kelas, misalkan. Kelas, gunakan drop down misalkan. 9A, 9B, 9C dan seterusnya. Wajib diisi, kemudian tambahkan juga NIS misalkan. Ini tidak perlu ini ya, ada pengaturan-pengaturan lain, itu cukup wajib saja diisi. Kemudian karena kita mau mengaktifkan fitur acak, maka kita tambahkan bagian kedua, yaitu yang berisi khusus soal. Kalau yang pertama tadi berisi identitas, isian identitas, untuk bagian kedua nanti baru isian soalnya. Kerjakan soal di bawah ini. Oke, tambahkan. Nah, mulai memasukkan soal-soal. Ini cara manual, kita bisa mengetik langsung di sini, atau misalkan kita memiliki koleksi soal, kita juga bisa copy paste. Contohnya seperti ini. Saya mau mengopi ini dari Microsoft Word.
copy, masukkan di sini. Untuk opsinya ini dihilangkan dulu ya. Nah, hilangkan dulu, baru di copy, kemudian taruh di sini, paste. Nah, nanti otomatis masuk. Kita tinggal wajibkan, kemudian kuncinya tinggal dipilih. Jawabannya WW sering disebut dengan, misalkan adalah kuncinya ini, skornya adalah 1 poinnya. Kemudian klik selesai. Untuk memasukkan soal ke dalam Google Formulir ini, cara manual seperti tadi satu-satu. Tapi kalau misalkan kita mempunyai koleksi atau bank soal yang sudah dibuat cukup banyak seperti ini, misalkan ada lebih dari 5 soal, kita tidak harus copy satu persatu. Kita bisa memanfaatkan salah satu add-on yang tersedia di Google Drive, namanya Form Builder. Caranya adalah seperti ini. Kita upload dulu file soal yang sudah kita buat. Kemudian di sini dibuka dengan cara klik kanan, open dengan Google Dokumen. Setelah terbuka, berikutnya klik file, simpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini diklik. Ya, ini sudah masuk. Nah, ini soalnya, ini pilihan gandanya. Ini dipastikan bahwa untuk soal yang atas ini teks biasa, tidak perlu diberi nomor. Kemudian opsi pilihan gandanya ini berupa numbering ya. Kemudian ini juga dan seterusnya. Kemudian dikasih nama, misalkan soal UH1. Oke, ini kita bisa tutup. Ini juga bisa tutup. Kita praktekkan untuk menggunakan Form Builder. Nah, aplikasi ini bisa di-download di add-on. Kemudian cari di sini Form Builder. Nanti tinggal download, tinggal install. Nanti tinggal install. Ini kebetulan sudah pernah diinstal, jadi munculnya di sini uninstall. Baik, kita akan coba praktekkan. Klik add-on Form Builder Start. Nanti akan muncul di sini. Ada pilihannya Google Form, Google Sheet, Google Doc, Google Slide. Kita pilih yang Google Doc karena kita sudah membuat soal tadi di Google Doc. Kemudian cari filenya, yaitu tadi soal UH. Oke, diklik select. Ini akan diproses. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ada 6 soal. Ada 6 soal. Nomor 1, ada pilihan gandanya 1, 2, dan seterusnya sampai 6. Kalau sudah, tinggal klik import selected. Sudah berhasil masuk. Nomor 1 ini double ya, tadi karena yang pertama tadi di manual, ini bisa dihapus saja salah satu. Ini nomor 2, 3, dan seterusnya. Tinggal memasukkan kunci. Misalkan kunci jawabannya yang pertama B, beri poin. Kemudian ini baik, setelah soal sudah masuk, sudah diberi kunci, ini berarti soal sudah selesai. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat soal jika soalnya itu ada gambarnya. Ada gambarnya atau soal matematika, soal bahasa Arab misalkan. Nah, ini sebagai contoh saja, ini saya campur aja di sini. Saya akan tambahkan satu soal di sini, misalkan bahasa Arab. Berikut bacaan apa? Saya akan menambahkan teks bahasa Arab di sini, tapi sebelumnya saya akan buat teksnya dulu di Microsoft Word.
Ini ya, udah jadi Arabnya. Kita akan screenshot dulu. Nah, ini dijadikan gambar. Screenshot bisa menggunakan like shoot seperti ini. Simpan, beri nama misalkan Arab 1. Nah, kemudian di sini diupload ya gambarnya. Cari gambarnya, masukkan. Oke, sudah masuk. Ini bisa ditulisi misalkan hamdalah, bawahnya basmalah. Nah, kuncinya dimasukkan. Ini adalah hamdalah. Skornya 1. Selesai. Nah, bagaimana kalau matematika? Sama saja, yaitu kita buat rumusnya terlebih dahulu, equation. Kita manfaatkan contoh saja di sini, misalkan saya screenshot. Simpan rumus 1 misalkan. Kemudian di sini tambahkan soal, rumus apa ini? Gambar, cari, upload. Oke, ini tulis saya, opsinya ditulis rumus matematika. Ini rumus kehidupan. Kunci jawabannya ini, kemudian ini beri skor, selesai. Oke, jadi ini sudah saya praktekkan semua cara pembuatan soal, baik dengan teknik import menggunakan form builder. Kemudian kita juga bisa menambahkan soal-soal jenis bahasa Arab atau matematika yang menggunakan gambar. Termasuk juga misalkan Bapak Ibu menginginkan soal yang ada gambarnya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini tinggal ditambahkan gambarnya. Termasuk juga di jawabannya. Jawaban juga bisa menambahkan gambar. Baik, ini soal sudah selesai. Kita akan menyematkan soal ini ke dalam blog. Klik kirim. Kemudian di sini ada fitur link. Kalau ini berarti nanti Bapak Ibu memberikan link ini ke siswa. Ini panjang ya. Linknya panjang, kalau diperpendek hasilnya seperti ini. Ini pun juga masih sulit. Ini pun masih sulit untuk dihafal atau ditulis oleh siswa. Jadi lebih baik kita manfaatkan fitur yang ini, yaitu menyematkan soal online ke dalam blog. Nah, ini tinggal diklik salin. Kemudian kita masuk di postingan soal online. Nah, di sini kita tambahkan, kerjakan soal online berikut ini. Jangan langsung dipaste Bapak Ibu, tapi masukkan dulu dalam mode HTML. Nah, baru nanti di bawah sini dipaste. Pilih soal online, perbarui. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini soal online-nya. Ini tampilannya nabrak ini ya, nabrak ini. Kemudian ke bawahnya juga sedikit panjang sekali ini. Kita atur dulu di sini width-nya diatur 100%. Nah, ini ingat-ingat Bapak Ibu, diatur width-nya 100% lebarnya. Kemudian height-nya, tingginya diatur ini 2000, terlalu tinggi ini. Diatur misalkan 600 saja. Perbarui lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Iya. Nah, ini dia. Tampilannya sudah rapi, ke bawahnya juga tidak terlalu tinggi. Oke, begitu Bapak Ibu cara pembuatan soal online, kemudian mengintegrasikan soal online ke dalam blog guru. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.